Bupati Kediri, Mas Hadi Dito Himawan Pramana, kami minta untuk memberikan arahan, inspirasi dan juga motivasi kepada para pelaku wirausaha. Saya berikan tangan saya untuk Bupati Kediri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya langsung saja. Jadi 2020 begitu pandemi masuk ke Indonesia, seluruh kegiatan UMKM ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Tapi banyak juga UMKM yang malah hidup di saat pandemi, bahkan malah berhasil karena pandemi. Jadi pandemi ini satu sisi musibah, tapi satu sisi juga ada hasilnya, ada manfaatnya. Ternyata orang di rumah itu jadi berpikir untuk apa yang bisa saya buat dan apa yang bisa saya lakukan. Kalau tema di slide ini saya nggak tahu ya, karena saya terbiasa tidak menggunakan slide sebenarnya, tapi di slide yang kita tampilkan hari ini adalah from zero to hero. Sebenarnya kalau dibilang zero juga enggak, karena panjenengan semua itu pertama punya modal mau, punya modal semangat, punya modal niat. Mungkin kalau nggak punya modal usaha, nah ini bisa dicari. Tapi kalau sudah tidak ada niat, sudah tidak mau merubah nasib, nah ini yang repot. Next, ini kondisi UMKM kita hari ini. Ada 9.475 UMKM yang ada di Kabupaten Kediri, ini yang terdata. Yang tidak terdata saya yakin sangat banyak sekali. Karena tentunya ya saya dikasih badan besar begini bukan berarti saya tidak nyoba UMKM. Hampir 26 kecamatan itu semua UMKM yang saya coba, saya icipi. Dari yang ada mereknya, yang ada bungkusnya sampai nggak ada, itu saya icipi. Dan banyak yang tidak ada PIRT-nya, tidak ada, belum packagingnya belum bagus, tapi rasanya sudah enak. Nah, jenengan semua di sini yang sudah merintis jangan sampai kalah, harus bisa terus berinovasi. Hari ini ada 9.475. Jumlah bidangnya di agribisnis ada 224, jasa 126, lalu di bidang perdagangan besar 90, bidang lainnya 1.700, bidang fashion 247, kerajinan 843, dan di bidang kuliner 6.195. Yang perlu diketahui sama panjenengan semua, pada saat Idul Fitri tahun ini, ya Idul Fitri tahun ini, di masa Lebaran kemarin, bulan puasa kemarin, itu kita cek sebenarnya UMKM itu yang tidak terdeteksi itu di mana sih prosesnya. Yang tidak terdeteksi itu adalah UMKM kita yang melalui e-commerce. Itu kita nggak bisa deteksi. Sekali saya cek, ada salah satu vendor e-commerce, saya cek, saya tanya, berapa sih sebenarnya satu hari atau satu minggu atau satu bulan di Kabupaten Kediri ini? Bayangkan dari satu kecamatan Pare pada saat bulan puasa kemarin itu per minggunya melakukan pengiriman keluar itu 70.000 paket UMKM. Itu dari satu kecamatan, 70.000 paket satu minggu. Bayangkan. Jadi yang ada di sini ini masih bersaing dengan yang ada di luar sana yang tidak terdeteksi. Karena banyak. Contoh ya, saya pernah beli semacam beras instan gitu, beras instan organik.
saya tes, saya beli dari e-commerce, walaupun di Kediri kita juga punya ya, cuman kan kita harus membanding-bandingkan, saya beli, saya bandingkan. Ternyata yang jualan di Pare, begitu saya klik dikirim, itu dari Pare ngirimnya. Ada juga yang ngirimnya dari Banyakan, ada. Nah, memang kalau kita bicara UMKM hari ini, kita harus melihat semua lini, kita harus lihat semua elemen, kita harus lihat semua sektor. Jadi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kediri beberapa tahun, khususnya 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali. Memang setiap acara di Pendopo, Jumat Ngopi itu selalu minimal ya. Minimal itu ada kurang lebih 10-15 pelaku UMKM yang hadir, yang datang mengeluhkan baik bagaimana sulitnya mendapatkan teh rosella contoh, lalu bagaimana mereka membutuhkan alat untuk meningkatkan UMKM-nya dan sebagainya. Jadi artinya pelaku UMKM ini sangat banyak, jadi jenengan semua harus terus bisa merubah apa? Merubah kebiasaan. Kalau jenengan sudah terbiasa dengan pola A terus merasa cukup, itu masalah. Masalah itu dimulai di saat jenengan merasa cukup dengan apa yang sudah jenengan lakukan. Ya, jadi kalau orang bilang nggak ada yang namanya cukup dalam dunia bisnis, nggak ada. Kalau sudah bagus packagingnya, jualannya sudah laku dan sebagainya, dihitung enggak omsetnya? Oke, dihitung omsetnya. Efisien enggak omsetnya? Produksinya itu efisien enggak sama hasilnya? Banyak sekali di Kediri ini sudah bagus, sudah jualannya sudah lancar, saya tanya, omset sebulan berapa? Aduh, saya nggak hitung Mas Bupati. Kalaupun dihitung ya kira-kira, enggak ada yang namanya omset itu tidak dihitung, tidak boleh, harus dihitung baik itu karena dari situ kita akan lihat, oh ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Kalau turun kenapa? Oh karena ini faktornya, dan itu harus diidentifikasi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengidentifikasi, masuk ke dalam yang namanya zona nyaman, nah ini berbahaya. Satu ketika ada UMKM atau jenis barang yang sama yang ditawarkan, selesai. Karena orang di luar sana banyak sekali yang mau untuk menjadi yang terbaik. Next. Ini beberapa kebijakan UMKM. Ya, jadi kita sekarang punya beberapa garasi UMKM, ada 4 garasi UMKM kita. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat pengurusan izin. Ada di Papar, ada di Pare, ada di Grogol, sama satu lagi akan di Ngadiluih ya Bu ya. Lalu yang berikutnya pendampingan kepada pelaku UMKM supaya punya daya saing. Nah sebenarnya yang terakhir kita baru saja 2-3 bulan terakhir ini saya bicara sama bank daerah. Kalau butuh modal jangan kemana-mana, datanglah ke bank daerah Kabupaten Kediri itu, BPR ya kalau saya tidak salah ya. Datang ke sana, jangan kasihkan rentenir. Kita berani kasih bunga itu 4%. Coba kalau jenengan taruh di bank-bank lain, pasti tidak mungkin dikasih 4%. Jadi kalau misalkan butuh modal, bank kita siap untuk memberikan bantuan. Dan apa jaminannya? Apa yang nanti akan diangkut? Sertifikat. Makanya saya setiap pembagian sertifikat tanah itu saya selalu wanti-wanti, jangan dikasihkan ke rentenir sertifikatnya. Karena apa? Itu akan mencekik.
memang terus kita dorong untuk tetap hidup dan bisa berjalan. Jadi memang nanti juga saya minta masukan dari panjenengan semua, kira-kira evaluasinya apa buat kami yang ada di pemerintah. Next. Ya, ini potensi pasar. Jadi akhir tahun saya tidak lagi menyebut Oktober karena melihat time schedule yang sangat ketat dan terus tarik menarik. Kita prediksi bandara kabupaten atau bukan bandara kabupaten, bandara Kediri, Bandara Doho ini akan jadi di antara bulan Oktober sampai dengan November, antara Oktober November. Insya Allah nggak lewat dari Desember sudah operasi. Artinya ini akan menjadi potensi yang paling utama yang tidak dimiliki oleh pelaku UMKM di daerah manapun selain Kediri dan sekitarnya. Bayangkan orang yang dari, mohon maaf, mungkin dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Trenggalek sana, mereka harus menempuh ke bandara mungkin 2 jam, 2,5 jam, ada yang mungkin 4 jam, 5 jam. Tapi jenengan dari sini ke bandara paling berapa lama? 1 jam kalau dari sini selama-lamanya. Nah, setelah bandara buka ini, jenengan punya potensi apa? Kita pasti akan adakan expo. Nah, kita juga pasti berharap dari 9.000 sekian itu sudah ada yang moncer. Moncer itu gimana? Moncer itu ya seperti cindera mata atau seperti buah tangan ataupun apapun jenis UMKM nggak harus selalu makanan kok. Ada berbagai macam. Sudah ada yang moncer itu artinya namanya sudah terdengar sampai kemana-mana. Nah, maka yang harus dijaga betul oleh teman-teman UMKM adalah kredibilitas. Kredibilitas itu di dalamnya sudah mencakupi dengan bagaimana menjaga integritas, menjaga kualitas. Ini harus dijaga, nggak boleh sampai nggak dijaga. Lalu yang berikutnya, bagaimana untuk mendukung bandara ini supaya bisa berkembang? Maka di sekitar bandara itu nanti akan ada stadion dengan konsep sport business entertainment. Jadi stadion yang punya semangatnya itu bukan hanya untuk sepak bola, bukan, tapi semangatnya itu untuk melakukan expo besar. Banyak orang mengkritisi saya, kenapa harus bangun stadion? Sekarang kalau saya mau bikin expo besar, saya mau bikin acara besar dengan mengumpulkan orang dengan jumlah ribuan, di mana nggak ada tempat di kabupaten ini, nggak ada tempat yang layak. Maka kita buatkan stadion dan rest area di jalan tol. Ini saya harap tidak seperti rest area yang gagal, karena banyak juga rest area yang gagal. Tidak semua rest area itu berhasil. Makanya nanti bagaimana mengkurasinya itu menjadi kata kunci. Next. Nah, ini klinik UMKM Kabupaten Kediri. Jadi prosesnya produk itu dikurasi, dicek, dilihat bagaimana produk yang sudah jenengan tawarkan, baik di bidang agro ataupun jasa ataupun makanan. Setelah dikurasi lalu akan ada konsultasi, setelah itu pendampingan sertifikasi halal. Ini memang saya rasa dilakukan oleh semua pihak, tapi semua pihak tidak sadar bahwa kita di dalam sini, di dalam satu ekosistem ini kita akan punya bandara. Begitu punya bandara ini, orang yang tadinya berada dalam ekonomi susah bisa naik ke menengah, yang berada di ekonomi menengah bisa naik ke ekonomi atas. Nah, ini perlu dijaga konsistensi, kredibilitas, dan jangan pernah merasa di zona nyaman. Wah, saya sudah enak Mas Bu, saya alhamdulillah sekarang saya per bulan omset saya udah oke, katakanlah 5-6 juta per bulan, itu sudah bersih, begini saya sudah cukup segini. Jangan. Kalau ada orang lain yang memberikan
ada pengusaha lain yang punya semangat jauh dari jenengan, selesai dengan semua. Jadi tolong ingat betul pesan saya, jangan pernah puas. Syukur iya, bersyukur wajib, tapi kalau puas jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika, ownernya Sari Nanas Depina. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Gub lewat dinas Kopuspiknya yang selalu mendampingi kami mulai dari perizinan sampai kita memiliki produk yang layak edar, dari kemasan, dari perizinan, halal, merek, segalanya insya Allah kami sudah komplit. Dan ini yang saya mau tanyakan mungkin mewakili UMKM semua. Ini pertanyaannya selalu jadi masalah buat kami. Jadi bukan perizinan saja yang kita butuhkan. Tolong program bela dan belinya digalakkan lagi, Mas Bu. Begini, misalnya nih ketika Lebaran, semua instansi kan butuh parselan buat karyawannya. Paling enggak itu jangan produk pabrikan lagi lah yang dipakai. Kediri itu punya produk-produk yang enak, yang sudah layak edar. Tapi kenapa pemerintah itu yang levelnya mulai dari kecamatan atau desa itu masih tetap menggunakan roti kaleng atau sirup-sirup yang pabrikan? Seperti itu. Paling enggak kan bisa membela dan membeli produk kita lah yang ini supportnya sangat kita tunggu-tunggu dari pemerintah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Padahal ya, saya kemarin tuh ngirimi seluruh kepala dinas dan camat, cek itu ke camat-camat saya dan kepala dinas saya. Parsel yang saya kirim dari mungkin 6 sampai 8 item yang ada di dalamnya itu tidak ada satupun yang dari luar Kediri. Karena saya pengen ngasih contoh supaya nggak boleh lagi sudah, nggak boleh lagi orang sini itu kalau ngirim sesuatu itu sesuatu dari luar Kediri, nggak boleh. Jadi mulai dari talenan, mulai dari keripik, mulai dari macam-macam, semuanya asli Kediri saya buat. Ibu kalau saya boleh tahu jualannya apa, Bu? Produk saya sari nanas dan sirup nanas. Sari nanas dan sirup nanas. Oke. Itu kandungan gizinya sudah dicek, Bu? Belum, Pak. Untuk nutrisi pack-nya belum. Nutrisi pack-nya tolong dicek. Kenapa? Karena kalau sudah bicara makanan, apalagi buah-buahan, maka kita bicara nutrisi. Yang akan menarik orang untuk membeli produk ibu hari ini adalah nutrisinya, Pak. Nah ini yang saya kirimkan. Jadi kalau ada yang bertanya, parsel saya kemarin, ini parsel saya. Tidak ada satupun yang tidak asli dari Kabupaten Kediri. Mulai dari sagunya, Viralo, terus ada bolu kering, ada talenan, ada semuanya ini saya pakai dari Kediri. Jadi pesannya apa? Saya memberikan pesan kepada seluruh pejabat Pemkab. Saya aja yang bupati pakai semua produk dari Kediri kok. Masalahnya dengan yang pejabat-pejabat Pemkab tidak menggunakan produk Kediri. Dan ini ya rasanya boleh diadu sama parsel-parsel. Ini saya buat sendiri loh sama istri saya. Kita susun sendiri, kita susun berdua karena tidak ada orang yang punya jasa membuat parsel khusus Kediri. Tidak ada. Ini kesempatan bagi kalian.
Mbak Dewi pernah pesan hampers juga. Tadi seperti yang ditampilkan oleh Mas. Tapi di sini saya ingin menyampaikan aspirasi dari teman-teman di sini dan mungkin dialami juga oleh teman-teman lainnya, karena tadi waktu di awal kami berbincang-bincang ternyata hal menarik, ternyata teman-teman di sini taunya acara ini itu dari Instagram, jadi bukan dari desa atau dari pemerintahan. Nah, ini hal yang menarik ya menurut saya. Mungkin ini salah satu usulan untuk perbaikan ke depan, karena kebetulan di lingkungan kami sebenarnya juga banyak UMKM yang produknya sangat bagus, tapi memang belum sampai pendampingan sampai di level desa gitu ya. Jadi menariknya itu apakah bisa seandainya untuk pendampingan UMKM ini masif seperti kader-kader kesehatan seperti itu Pak. Jadi kalau di kader kesehatan itu kan ada kader posyandu, itu kan masif sekali ya gerakannya. Sedangkan kalau untuk UMKM itu belum sampai di level desa. Jadi teman-teman di sini tadi menyatakan bahwa informasi itu datanya ya harus kita update di Instagram, sosial media. Sedangkan problemnya ternyata di lingkungan kita itu banyak UMKM yang masih belum melek digital. Jadi mungkin nanti ke depan bisa dibuat program yang bisa menyentuh teman-teman yang di level desa seperti itu Mas Dito. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa permasalahan kebanyakan dari UMKM ini seperti teman-teman yang di sini mungkin ada yang belum bisa membuat sosial media ataupun menyentuh di marketplace. Nah, ini saya rasa sangat baik jika dari dinas, saya sangat apresiasi ada acara seperti ini. Sebisa mungkin diperbanyak, dan mungkin usul dari kami ini ada semacam kelas berjenjang. Jadi mulai dari bagaimana memunculkan ide dalam berbisnis sampai outputnya nanti bisa menghasilkan produk. Mungkin bisa jadi salah satu jawaban juga dari tadi Mas yang bertanya di awal, bingung harus ngapain. Nah, ini bisa jadi satu program yang nanti membantu tidak hanya bagi UMKM, tapi bisa menumbuhkan benih-benih UMKM berikutnya untuk Kabupaten Kediri. Mungkin seperti itu usulan dari saya, mungkin bisa di follow up oleh Mas Dito. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Beliau punya eco-friendly souvenir and gift. Iya, betul. Ada contohnya? Nggak bawa? Kebetulan nggak bawa, jadi saya bikin produk boneka yang kalau disiram itu bisa tumbuh rambut seperti itu. Terus kemudian ada produk yang berupa fermentasi dari sampah. Nah, itu memang selama ini malah kebanyakan itu yang membeli itu dari Jabodetabek. Jadi saya memang jualnya itu secara online dan pasarnya itu memang kebanyakan Jabodetabek. Untuk teman-teman saya ketika mencoba riset di pasar Kediri, ternyata produk eco-friendly itu masih belum terlalu gitu ya. Jadi memang saya akhirnya fokusnya ke online saja, tidak buka seperti outlet atau offline seperti itu Mas Dito. Ya, tapi apa yang sudah dilakukan Mbak Hilda ini sudah benar, karena eco-friendly atau usaha yang ramah lingkungan itu adalah usaha masa depan. Jadi di masa depan 5-10 tahun yang akan datang, yang akan kepake adalah usaha-usaha yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Nah, sekarang saya hanya perlu menindaklanjuti bagaimana adanya proses-proses pelatihan yang memang sampai menyentuh ke desa-desa. Ini mungkin juga akan menjadi evaluasi bagi saya dengan Dinas Kokosmik untuk nantinya ke depannya mungkin kita bisa menghimbau atau memberikan pengumuman sampai ke desa-desa, karena saya nggak membayangkan kalau 343 desa semuanya tahu convention hall ini nggak akan cukup sebenarnya tempat ini. Cuman yang memang yang perlu kita dalami adalah kita perlu mengidentifikasi dari 343 desa ini mana-mana saja sih sebenarnya orang-orang yang masih belum melek digital, sudah tahu tapi belum ada modal, atau ada modal tapi belum tahu mau ngapain, karena itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, ini harus mendapatkan pendampingan supaya bisa berkembang di jalan yang benar. Jadi terima kasih masukannya, saya anggap itu tadi sebagai sebuah masukan dan vitamin buat kami untuk terus berbenah. Jadi nanti kita akan himbau kalau ada acara-acara berikutnya atau ada pelatihan-pelatihan berikutnya, kita akan libatkan pihak desa dan kecamatan. Baik, saya rasa cukup.
mohon maaf bila ada kekurangan. Saya harus melanjutkan karena ada kegiatan lagi. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah, serta usahanya menjadi berkah. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UMKM yang mungkin belum stabil, masih berjuang, masih berusaha, ini kita kumpulkan hari ini, dan memang ini tidak seluruhnya, karena kalau seluruhnya jumlah total UMKM kita hari ini ada di angka sekitar 9.175 kalau saya tidak salah, dan ini tentunya terus akan berkembang. Tadi saya sampaikan beberapa hal, bahwa yang pertama kelemahan-kelemahan di sektor UMKM kita, dan yang kedua apa saja yang bisa memperkuat UMKM kita untuk menyambut adanya bandara nanti. Kelemahan yang pertama, satu, kalau punya produk enak dan sebagainya, packagingnya belum ada. Yang kedua, tidak pernah menghitung omset, tidak pernah menghitung pengeluaran, tidak pernah melakukan efisiensi produksi. Itu harus dilakukan. Jadi rata-rata yang dilakukan oleh teman-teman UMKM ini hanya sekedar berjualan dan untuk menyambung hidup, untuk makan sehari-hari. Sedangkan yang namanya berbisnis atau berusaha itu harus dihitung bagaimana operational expenditure dalam satu bulan itu berapa persen, lalu kalaupun ada penurunan itu karena apa, potensinya, penyebabnya, ini harus dihitung semuanya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman UMKM. Harapan ke depan Mas mengenai UMKM yang ada di Kabupaten Kediri? Ya, harapannya teman-teman UMKM ini bisa terus tumbuh, bisa terus menjadi pahlawan pertumbuhan perekonomian bagi Kabupaten Kediri, karena ya waktu kita tidak lama, kita hanya punya waktu beberapa bulan sampai dengan bandara buka. Saya berharap betul dan saya berharap banyak bahwa UMKM itu harus sudah ada yang moncer dan siap dijual di skala nasional. Secara persentase berapa yang sudah siap, yang sudah bagus. Secara persentase dari seluruh 9.100 itu, saya harus berkata jujur tidak lebih dari 10% kalau sekarang. berarti perlu pekerjaan. Kerja keras kita. Kita harus sedang 9.100 sudah kita kurasi. Ini yang hari ini yang hadir, yang belum, yang sedang dikurasi. Yang dibuat programnya Pemkab seperti apa nih Mas? Nah, memang yang pertama kita harus mengkurasi. Yang kedua, kami di Pemkab itu menyediakan pinjaman kepada pelaku UMKM dan warga Kediri, yang mana dengan memberikan jaminan sertifikat tanahnya. Jadi dibandingkan sertifikat ini jatuh ke tangan-tangan rentenir, berikanlah kepada bank daerah kami, karena bunganya itu sangat bersaing dan kami bunga kita di sekitar 4%. 4% ya Mas Kebian. Sampai berapa plafon yang bisa diberikan? Plafon yang bisa diberikan sejauh ini bisa sampai angka 500 juta. Alhamdulillah adanya acara ini bisa menjadi bisa menjadi wadah lah bagi kami para UMKM untuk bisa improve, khususnya dari bagaimana cara kita membuat produk kami lebih memiliki nilai value yang lebih tinggi gitu. Jadi kami ada beberapa proses di sini sebelum kami mendapatkan penghargaan ini. Yang pertama ada kurasi, seleksi dari administrasi, datang ke rumah juga untuk bisa melihat produksi kami, dan kami harus ke sini presentasi juga dengan para juri, dan banyak proses, dan alhamdulillah hari ini kami bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami dan juga khususnya daerah kami. Gitu. Terus ini tadi juara apa Mas? Juara 1 tentang milenial, produk milenial yang kekinian yang diterima oleh masyarakat. Gitu. Produknya berupa apa? Produknya tentang gula merah saset. Jadi gula merah tebu yang kami desain saset, kami jual ke hotel-hotel dengan desain custom. Jadi kami cetak sendiri, kami buat sendiri, kami kemas sendiri, kami jual sendiri. Dan itu semuanya dari produk lingkungan desa kami. Terus harapan jenengan dengan adanya kegiatan ini kami bisa improve terutama tentang segi marketing, terus legalitas, karena permintaan banyak juga khususnya untuk sistem ekspor Mas, karena banyak beberapa user yang bertanya tentang ekspor gula merah tebu, dan ini salah satu cara kami untuk bisa membranding itu, membenahi legalitas dan juga produktivitas dari produk kami.